Shalom anak-anak, gimana hari ini? Semuanya sehat-sehat kan? Dan tetap masih semangat di dalam mengikuti pembelajaran ya. Nah anak-anak, materi kita hari ini akan membahas itu operasi himpunan ya. Oke, operasi himpunan ini juga masih ada berkaitan dengan diagram Venn ya. Ada kaitannya dengan diagram Venn. Jadi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menggambarkan diagram Venn. Nah, jadi kalau anak-anak sudah paham tentang diagram Venn, bagaimana cara menggambarkan diagram Venn, pastilah untuk pembahasan tentang operasi himpunan akan kita bahas ini tidak akan kesulitan dan tidak terkendala karena ada kaitannya dengan menggambar diagram Venn juga ya. Oke, nah materi kita yang akan kita bahas hari ini, kita kalau di dalam operasi himpunan itu ada beberapa bentuk yang akan kita bahas nanti operasinya, cuma ini mungkin masih sebagian aja yang kita bahas ya, nanti sebagian lagi mungkin di materi berikutnya ya. Oke, mari aja kita lanjut nak. Oke, kita lanjut mulai. Oke, nah yang pertama itu adalah operasi himpunan itu, bagian yang pertama adalah irisan himpunan ya, irisan himpunan. Oke, apa itu irisan himpunan? Ini operasi himpunan ya. Kalau sebelumnya, kalau operasi hitung matematika kan sebelumnya yang kita paham itu operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, operasi pembagian, operasi perpangkatan. Nah, kan itu yang kita kenal kalau operasi hitung di dalam matematika. Tapi kalau di dalam operasi bidang matematika dalam operasi himpunan dia tidak seperti itu ya. Jadi pengertian operasinya di sini irisan. Jadi irisan inilah yang dinamakan operasinya ya. Irisan himpunan. Jadi ini lambang operasinya. Oke. Nah, mari kita lihat pengertian irisan di sini. Nah, irisan himpunan A dan B atau juga dilambangkan lambangnya seperti ini. Ini lambangnya irisan ya. Bentuk seperti ini lambang irisan. Nah, ingat ya, ini lambang irisan. Jadi kalau dia bentuknya begini, ini dibaca A irisan B. Ya. Ini dibaca A irisan B karena ini lambangnya lambang irisan ya. Oke. Irisan himpunan A dan B atau dia bentuknya tulisannya seperti ini adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A yang sekaligus menjadi anggota himpunan B juga. Nah, jadi kalau irisan pengertiannya begini, himpunan A ada yang menjadi anggota himpunan bagian B dan anggota himpunan B juga ada yang menjadi anggota himpunan bagian dari A. Nah, jadi artinya ada yang sama lah anggotanya ya. Jadi yang sama itulah yang disebut irisan ya. Yang sama antara himpunan A dengan himpunan B itu nanti namanya irisan. Oke ya. Oke. Mari kita lihat lanjutnya. Notasi pembentuk himpunan irisan A dan B didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini bentuk lambang notasinya ya. Lambang notasi irisan. Nah, ini dia bentuknya ya. Nah, di sini keterangannya kan, A irisan B sama dengan di mana X adalah anggota X, di mana X adalah anggota A dan X juga anggota B. Nah, itu cara bacanya gitu ya. A irisan B sama dengan X di mana X anggota A dan X juga menjadi anggota himpunan B. Ya, berarti anggota yang sama di antara A dan B. Oke, mari kita lihat contohnya. Diketahui himpunan semesta. Ini S ini himpunan semesta ya. Diketahui himpunan semestanya suatu himpunan itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan semestanya ada 8. Lalu ada bagian-bagian daripada himpunan semesta itu, yaitu ada bagian-bagiannya namanya himpunan A yang anggota-anggotanya 3, 5, 6, 7. Baru ada lagi bagian-bagiannya himpunan B yang anggota-anggotanya 2, 3, 5, 8. Nah, waktu kamu mau menjawab, sekarang perhatikan dulu di sini. Di sini ada nggak anggota yang sama nih antara A dan B? Nah, kalau kita lihat ada yang sama nih. Nah, sebelum kita jawab hasil irisannya, sekarang kalau kita mau menggambar diagram Venn-nya, nah seperti yang sudah kita bahas, menggambar diagram Venn kalau bentuknya seperti ini, berarti ini gambar diagram Venn-nya nanti berpotongan ya. Ingat ya, apabila ada anggota yang sama, ada yang tidak sama, nanti gambar diagram Venn-nya itu berpotongan. Ingat, jangan lupa ya. Ini kan ada yang sama, ada yang tidak.
Oke, ini nanti berpotongan. Kalau menggambar diagram pen ada yang sama, ada yang tidak anggotanya antara himpunan A dan himpunan B, maka gambarnya nanti gambarnya berpotongan. Oke, mari kita lihat lanjutnya. Oke, nah pertanyaannya seperti ini. Tentukan, nah ini dibaca irisan ya tadi ya, A irisan B dengan mendaftar anggota-anggotanya. Oke, baru yang B-nya, ini ada keterangan buat diagram pen. Buatlah diagram pennya dan arsirlah daerah yang menyatakan A irisan B. Nah, oke. Nah, irisannya tadi kan irisan itu adalah menentukan anggota yang sama antara anggota A dan anggota himpunan B. Itu dia. Nah, yang sama di sini kita lihat kan 3 dan 5. 3 dan 5 saja dia. Nah, jadi itulah yang menjadi irisannya. Ya, yang menjadi irisannya adalah yang sama itu. Ya, yang sama adalah itulah jadi irisannya ya. Oke, jadi kita buatnya A irisan B 3,5. Nah, gitu dia ya. Mudah ya. Nah, lalu bagaimana menggambar diagram P-nya? Nah, kamu gambarlah dulu diagram P-nya seperti biasa yang sudah kita pelajari. Nah, hasil gambarnya kan dia kan berpotongan dia kalau dia ada anggota yang sama dan ada yang tidak sama. Lalu manalah yang merupakan hasil irisannya? Yang merupakan hasil irisannya ini tadi 35. Nah, kan ini irisannya. Lalu tinggal kamu buat arsir saja dia. Kan yang 35 kan hasil perpotongannya nih. Nah, inilah yang diarsir, inilah yang merupakan hasil irisannya. Nah, jadi lambang arsirannya itu itulah menyatakan irisannya. Atau itulah yang menyatakan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah 3, 5 kalau dalam bentuk diagram pen. Paham ya? Jadi kalau kita sudah paham menggambar diagram pennya, pasti ini tidak bingung lagi menggambarnya ya. Sudah, hanya bedanya kan tinggal mengarsir aja. Kita menambah arsiran saja ya. Oke, itulah dia yang contoh yang pertama. Lalu yang contoh berikutnya. Contoh yang kedua. Oke. Diketahui himpunan S-nya 1, 2, 3, ini sebenarnya lanjutnya ada nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau agak panjang bisa juga dibuat titik 3 seperti ini ya. Lalu himpunan bagian dari CS itu atau himpunan semestanya ini adalah ada si P, ada si Q himpunan bagiannya. Nah, 1, 3, 6. 1, 3, 5, 6, 9 si Q-nya. Nah, himpunan bagiannya berarti anggota si P, si Q itu harus semuanya milik himpunan semesta. Tidak boleh di luar dari himpunan semesta ya. Oke, baru pertanyaannya, tentukan P irisan Q. Nah, tadi irisan adalah menentukan anggota yang sama kan gitu ya. Oke, yang sama di situ adalah 1, 3, 6 ya. 1, 3, 6. Nah, ini dia. 1, 3, 6. Lalu yang B-nya diagram P-nya, gambar diagram P-nya maksudnya. Gambar diagram P-nya, P irisan Q-nya itu bagaimana kan gitu ya. Oke, nah sebelum kita jawab, sekarang ini kalau disuruh digambar diagram pen. Nah, perhatikan gambar yang kedua ini. Nah, kalau kita lihat himpunan si P ini semuanya ada di P. Nah, konsep menggambar diagram pen kalau dia semuanya himpunan P itu berada di Q, berarti dia gambarnya di dalam, menyatu dia. Ya, ingat ya, ini dia seperti ini ya. Dia gambarnya menyatu seperti ini kalau menggambar diagram pennya ya. Oke, itu dia cara menggambarnya dulu. Oke, sekarang kita jawab dulu P irisan Q-nya. P irisan Q-nya adalah yang sama, itu 1, 3, 6. Nah, mudah ya. 1, 3, 6. Nah, untuk gambar diagram P-nya, nah setelah sudah kita gambar diagram P-nya, kan kita sudah paham tentang diagram P-nya ya. Lalu kamu tinggal arsir lah yang merupakan hasil irisannya. Nah, yang merupakan hasil irisannya adalah ini 1, 3, 6. Nah, ini dia 1, 3, 6 ya. Yang merupakan hasil irisannya lah yang kamu arsir. Ya, ini 1, 3, 6. Oke, 1, 3, 6 itu hasil irisannya, itulah yang diarsir. Nah, contoh 1 tadi. Nah, 3, 5 yang merupakan hasil irisannya, itulah yang diarsir. Nah, ini dia. Oke ya. Yang merupakan hasil irisannya ya. Nah, ini yang merupakan hasil irisannya, inilah yang diarsir 1, 3, 6. Paham ya untuk contoh 2 ya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya ya. Oke, ini sekarang tadi itu mengenai irisan. Nah, baru operasi himpunan yang berikutnya adalah gabungan. Ini yang kedua. Nanti ada 4 yang akan kita bahas. Nah, ini dua dulu ya. Oke, nah sini gabungan atau union, himpunan. Nah, pengertian gabungan itu bagaimana? Ini dia. Gabungan himpunan A dan B atau ditulis seperti ini. Nah, lambangnya seperti kayak irisan cuma ini terbalik dia ya. Dia terbuka ke atas ini dia.
Kalau dia tadi terbukanya ke bawah dia. Oke ya, ini ke atas. Oke. Gabungan himpunan A dan B atau bentuk lambangnya seperti ini, A gabungan B, adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota A atau anggota B atau anggota persekutuan A dan B. Oke. Nah, jadi maksudnya begini. Gabungan himpunan A dan B atau lambangnya seperti ini adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota A atau anggota B. Jadi kalau namanya gabungan, misalkan ada himpunan A, ada pun anggota himpunan B, namanya digabung, berarti digabung dia menyatu. Jadi kalau dia bersatu berarti cukup dia nama himpunannya bisa menjadi anggota himpunan si A, nah ini tadi, maka merupakan anggota himpunan A atau juga menjadi anggota himpunan B, karena kan bergabung. Jadi karena dia bergabung, jadi bisa disebut dia anggota A, bisa disebut juga anggota himpunan B. Dia salah satu, ya. Gitu dia gabungan. Berarti kalau dia digabung berarti menyatu dia himpunannya ya. Oke, misalnya anggota himpunan A-nya 1, 2. Anggota himpunan B-nya 3, 4, 5. Berarti kalau digabungkan berarti jadi himpunannya menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Ah, gitu dia. Digabung menjadi satu. Gitulah pengertiannya ya. Oke. Jadi atau anggota persekutuan A dan B, anggota persekutuan maksudnya yang sama ya. A dan B, notasinya. Notasi pembentuk himpunan gabungan A dan B yaitu didefinisikan sebagai berikut. Nah, dia bedanya ini pakai atau ya. Kalau tadi dia irisan dia pakai dan. Karena kalau atau kan ini berarti bisa menjadi anggota himpunan A, bisa juga menjadi anggota himpunan B. Oke ya. Nah, lalu untuk paham kita lihat contoh. Diketahui himpunan semestanya itu 1 sampai 8, lalu anggota himpunan bagian A-nya itu 1, 4, 5, 6, himpunan bagian si B itu 2, 3, 4, 7. Nah, lalu pertanyaannya, nyatakan A gabungan B dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, baru B-nya buatlah diagram P-nya dan arsirlah daerah A gabungan B. Nah, sekarang kalau kita lihat dulu ini, kalau kita gambar ini bagaimana sebelum kita jawab ya kan? Kalau menggambar diagram P-nya nih. Nah, ini kalau dia digambarnya kan kita lihat dulu mana yang sama ya. Nah, ada yang sama ya. Ada yang sama, ada yang tidak nih. Nah, ini kan yang sama 4, tapi ada juga yang tidak sama. Berarti ini gambarnya nanti berpotongan. Ya, gambar diagram P-nya nanti berpotongan. Pokoknya kalau ada yang sama, ada yang tidak sama, itu berpotongan. Oke, mari kita lihat jawabannya lanjutnya ya. Nah, ini dia jawabannya. Oke. A gabungan B. Nah, si A tadi kan anggotanya, coba kita lihat tadi, si A tadi anggotanya 1, 4, 5, 6. Si B-nya 2, 3, 4, 7. Nah, kan kita lihat ini sama 4 nih. Nah, 4-nya kan kalau digabung tidak boleh double. Himpunan itu tidak boleh 2 kali tulis anggota yang sama. Jadi si 4-nya ini kan sama. Jadi cukup sekali aja ditulis. Jadi gabung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi begitu. Kalau misalkan ada 2 tadi juga di A di sini, 1, 2, nah 2-nya juga cukup sekali aja ditulis ya. Jadi cukup sekali saja. Di dalam himpunan tidak boleh ada penulisan yang berulang anggota-anggotanya ya. Itu tetap sekali dihitung. Nah, ini dia. Jadi sekali aja tadi 4-nya ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, inilah yang gabungannya. Hasil gabungan daripada kedua himpunan tersebut. Paham ya? Lalu bagaimana cara penggambaran diagram P-nya? Nah, tadi menggambar diagram P-nya kan tadi berpotongan. Ini dah perpotongannya ya. Ini perpotongannya. Lalu mana yang harus kita arsir? Yang kita arsir adalah yang merupakan gabungannya. Nah, gabungannya kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, inilah yang kita arsir semua. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini dia. Semua yang merupakan hasil gabungannya itulah yang diarsir. Nah, ini dia ya. Yang merupakan hasil gabungannya. Tadi mana yang merupakan hasil irisannya itulah yang diarsir. Oke ya. Paham ya? Oke ya, untuk penggambaran diagram P-nya sudah paham ya, karena ini sebelumnya sudah kita pelajari ya. Oke, ini kita tinggal mana yang merupakan arsirnya saja, mana yang merupakan gabungannya saja ya. Lalu kita lihat dulu contoh yang berikutnya. Oke, contoh yang berikutnya ini adalah contoh yang terakhir. Oke, contoh 2. Misalnya diketahui himpunan semestanya adalah 1, 2, 3 sampai 12. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke ya, gitu ya. Lalu himpunan bagian si P-nya adalah 2, 3, 4, 8. Himpunan bagian si Q-nya 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Lalu pertanyaannya,
Nyatakan P gabungan Q. Oke ya. Dengan mendaftar anggota-anggotanya. Buatlah diagram P-nya P gabungan Q. Nah, sebelum kita jawab, nah coba dulu mana kalau digambar mana yang merupakan yang sama. Yang sama itu 2, 3, 4, 8. Tapi kita lihat semua si P itu ada di Q. Nah, apabila anggota himpunan yang dimaksud itu ada semuanya di himpunan yang berikutnya, maka itu gambarnya menjadi menyatu. Nah, dia nyatu seperti ini ya. Oke ya. Oke, berarti gambarnya jangan bingung-bingung lagi ya. Oke, yang pertama kita jawab. Nyatakan P gabungan Q dengan mendaftar anggota-anggotanya. Tadi gabungan tadi mana anggota yang sama nanti itu cukup sekali kita lihat. Ditulis ya. Nah, ini 2 sama sekali aja, 3 sama, 4 juga sama. Nah, jadi sekali saja, 8 juga sama sekali aja ya. Kita tulisnya sekali aja setelah digabung ya. Lalu P gabungan Q. Nah, ini kita ya buat sekali aja. 1, 2, 3, 4, baru 6, 8. Nah, ini 8-nya kan double nih, sekali aja 9 ya. Oke, nah yang double itu kan 2, sekali aja ditulis. Nah, ini dia. Baru 3, sekali saja. 4, sekali saja. 6 tunggal ya, 8 sekali saja. Nah, jadi ada yang sama, cukup sekali saja penulisannya ya. Lalu bagaimana penggambarannya? Nah, kalau menggambarkan diagram P-nya kan seperti ini. Dia di dalam. Lalu bagaimana arsirannya? Ya, ini yang merah ini maksudnya arsirannya ya. Oke, lalu arsirannya itu adalah yang merupakan sebagai hasil gabungannya. Kan gabungannya ini, kamu lihat aja hasil jawab gabungannya, ini dia. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Nah, ini dia. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Oke, sisanya ya di luar daripada himpunan hasil gabungan ini ya. Nah, inilah sisanya yang merupakan hasil himpunan semesternya 5, 7, 10, 11, 12 sampai 12 ya. Oke, seperti itu saja cara menentukan gabungan ya, irisan dan gabungan operasi himpunan yang sudah kita bahas pada hari ini. Nah, yang berikutnya nanti ada operasi yang berikutnya, nanti kita akan bahas yang berikutnya. Nah, demikian anak materi kita sampai sini mengenai operasi himpunan yang sudah kita bahas tadi, irisan himpunan dan gabungan himpunan. Nah, nanti ada lagi yang berikutnya tentang operasi berikutnya. Nanti kita lanjut di materi berikutnya ya. Oke, demikianlah dulu materi kita sampai sini. Sekian, terima kasih, salam sehat buat kita semua. Shalom.